Percaya atau tidak, 80,8 derajat Celcius. Itu angka yang tercatat satelit NASA, diarahkan ke dataran kosong di Iran. Tanpa kota, tanpa jalan, bahkan tanpa bayangan. Salah satu suhu permukaan tertinggi yang pernah tercatat di seluruh bumi. Dan itu baru satu fakta dari satu negara. Di Iran yang sama, orang-orang zaman dulu berhasil membuat es di tengah gurun tanpa listrik sama sekali. Ada hutan yang tumbuh langsung di tengah laut asin. Ada garam yang mengalir turun dari lereng gunung seperti air terjun. Dan ada kincir tanah liat yang sudah menggiling gandum selama hampir 1000 tahun tanpa henti. Di video kali ini, kita bahas 11 tempat di Iran yang keberadaannya susah dipercaya, bahkan buat orang yang berdiri langsung di dalamnya. Simak sampai habis ya, karena nomor 1 nanti adalah tempat terpanas di seluruh planet bumi. Bukan Sahara, bukan Death Valley, tapi justru gurun yang jarang kita dengar namanya. Selamat datang di channel Epos History, channel yang membahas fakta-fakta unik, misterius, dan menakjubkan dari seluruh dunia. Di sini kita mengulas berbagai fenomena secara ringkas, cepat, dan tajam, setajam golok. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan sekarang, mari kita mulai. Deretan ke-11, Masjid Nasir Al-Mulk, Masjid Merah Muda yang menghilang setiap hari. Kita mulai dari deretan ke-11 di kota Shiraz, Provinsi Fars. Sebuah masjid yang setiap pagi berubah jadi karya seni hidup, Masjid Nasir Al-Mulk alias Masjid Merah Muda. Tahukah Anda, warna merah muda ikoniknya bukan berasal dari cat, tapi dari ubin era Qajar, teknik yang sangat jarang dipakai dalam arsitektur masjid Iran. Dibangun selama sekitar 12 tahun dari 1876 sampai 1888 atas perintah bangsawan Qajar bernama Mirza Hasan Ali. Ketika sinar matahari pagi menembus deretan kaca patri berwarna, seluruh ruang doa dibanjiri cahaya merah muda, biru, dan kuning yang jatuh di karpet dan merambat di dinding. Salah satu deskripsi menyebutnya seperti berdiri di dalam kaleidoskop raksasa. Bayangkan sholat sambil ngerasa lagi ada di dalam mainan kaleidoskop masa kecil. Bikin susah fokus, tapi susah move on juga. Tapi ini fakta penting yang jarang tersorot kamera. Efeknya cuma berlangsung sebentar. Kaca patrinya memang didesain khusus untuk cahaya pagi, jadi keindahan ini bergantung musim dan cuaca. Itulah kenapa turis rela bangun subuh-subuh cuma buat mengejar momen ini. Karena beberapa jam kemudian, ruangan ini cuma jadi ruangan tua berjendela warna-warni biasa. Fakta bonus, masjid ini masuk daftar warisan nasional Iran sejak 1955, dan sampai sekarang pengelolaannya terpegang oleh yayasan amal bernama AKV. Jadi kalau kamu berencana ke sini, catat baik-baik, datang pagi atau kamu cuma akan melihat versi biasa dari keajaiban yang sebenarnya. Deretan ke-10, Pulau Hormuz, gunung yang bisa dimakan. Deretan ke-10, kita ke ujung Teluk Persia, sekitar 8 km dari daratan selatan Iran. Pulau Hormuz, pulau yang tanahnya beneran dimakan orang. Tahukah Anda, pulau ini sebenarnya adalah kubah garam raksasa, endapan garam laut purba yang perlahan-lahan naik ke permukaan karena sifatnya yang plastis. Usia geologisnya diperkirakan sekitar 600 juta tahun, meski baru muncul di atas air sekitar 50.000 tahun. Warna merahnya berasal dari konsentrasi tinggi oksida besi alias hematit. Penduduk lokal menyebut tanah oker ini gelak dan memakainya sebagai pewarna sekaligus bahan makanan. Di sekitarnya ada juga bebatuan kuning, oker, sampai hampir putih. Makanya pulau ini dijuluki Pulau Pelangi. Jadi kalau ada yang nanya, makanan favoritmu apa? Jawabannya bisa aja, tanah dari Hormuz. Gila sih, ini bukan prank. Fenomena laut berdarah di sekitar pulau ini sebenarnya sederhana. Saat hujan atau ombak besar, tanah kaya zat besi terbawa ke air dan sementara mewarnai ombak jadi merah. Panduan wisata sering menyebut Hormuz sebagai satu-satunya gunung yang bisa dimakan di dunia. Meski ini lebih tepat disebut ungkapan puitis, karena yang bisa dimakan itu okernya, bukan gunungnya secara keseluruhan. Fakta bonus, karena penambangan berlebihan, otoritas lingkungan Iran akhirnya membatasi eksploitasi tanah unik ini. Pulau Hormuz juga punya julukan lain, Dewi Garam, gara-gara bentuk-bentuk aneh yang diukir aliran garam di lereng-lerengnya selama bertahun-tahun. Deretan ke-9, Yahchal, lemari es kuno tanpa listrik di tengah gurun.
Deretan ke-9, dan ini teknologi kuno yang bikin kita mikir orang zaman dulu emang jenius. Yahchal alias lubang es dalam bahasa Persia. Tahukah Anda? Bayangkan hari musim panas dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Tapi dari bawah kubah tanah liat raksasa, orang-orang mengeluarkan es yang sudah disiapkan sejak musim dingin, tanpa listrik, tanpa bahan bakar sama sekali. Sistemnya mengandalkan 3 sumber daya gratis: udara, tanah, dan air. Air dialirkan lewat terowongan bawah tanah bernama kanat ke kolam dangkal di balik tembok tinggi yang menaungi. Pada malam yang cerah, air melepaskan panasnya ke langit dan membeku. Lalu es yang terbentuk disimpan di bawah kubah, dilapisi jerami supaya nggak saling menempel. Jadi sementara kita sekarang ribet milih kulkas 2 pintu yang hemat listrik, nenek moyang orang Iran udah bikin kulkas raksasa dari tanah liat, tanpa tagihan listrik sepeser pun. Tinggi kubahnya bisa mencapai 18-20 meter, dan perbedaan suhu di dalam dan luar kubah bisa mencapai 15-20 derajat. Salah satu Yahchal paling terkenal, Yahchal Yamadi di Kerwan, dibangun era Safawi dan masuk daftar warisan nasional tahun 1999. Fakta bonus, es yang dihasilkan dipakai untuk mendinginkan minuman dan membuat makanan penduduk tradisional bernama falodeh. Menariknya, para insinyur modern sekarang mempelajari struktur Yahchal ini sebagai inspirasi untuk arsitektur hemat energi masa kini. Teknologi ribuan tahun lalu yang justru relevan buat masa depan. Deretan ke-8, hutan mangrove Keshem, hutan yang tumbuh di tengah laut asin. Deretan ke-8, kita ke Pulau Keshem, pulau terbesar di Teluk Persia, tempat hutan tumbuh di lokasi yang seharusnya mustahil, langsung di air laut asin. Tahukah Anda? Iran punya 8 hutan mangrove, dan yang terbesar seluas sekitar 2.400 hektar, ini terdiri dari pohon hara atau Avicennia marina. Kawasan ini berstatus cagar biosfer UNESCO, dan 2 kali sehari sebagian pohonnya tenggelam di bawah air pasang. Saat air pasang, cuma kanopi pohonnya yang kelihatan mencuat dari permukaan. Saat surut, baru terlihat akar-akarnya yang berdiri kokoh di dasar berlumpur. Menurut National Geographic, hutan mangrove ini mengalami salah satu fluktuasi suhu udara dan air paling ekstrim di antara semua ekosistem mangrove di dunia. Jadi pohon-pohon di sini kayak punya jadwal renang wajib 2 kali sehari. Disiplin banget, dia pernah bolos. Hutan ini juga jadi tempat berkembang biak dan berlindung bagi ikan, udang, dan banyak spesies burung. Bahkan daunnya dipakai untuk pakan ternak dengan nilai gizi setara jelai dan alfalfa. Jadi hutan di laut ini sekaligus jadi sumber makanan buat hewan ternak di darat. Fakta bonus, nama genus Avicennia diberikan untuk menghormati Ibnu Sina, ilmuwan dan filosof besar Persia. Jadi bahkan nama pohonnya pun punya jejak sejarah keilmuan Iran yang panjang. Deretan ke-7, Desa Meiman, desa gua yang umurnya bikin debat. Deretan ke-7, kita ke Provinsi Kerman, menuju sebuah desa yang penduduknya masih berbicara dengan kosakata dari era Sasaniyah, Desa Meiman. Tahukah Anda? Ini adalah desa troglodit. Rumah-rumahnya benar-benar diukir langsung di batu lunak yang disebut penduduk lokal komar. Ada sekitar 350 rumah ukiran tangan dan sebagiannya masih dihuni sampai sekarang, diperkirakan sudah 2.000 sampai 3.000 tahun secara terus-menerus. Penduduknya adalah peternak dan petani semi-nomaden, tapi keunikannya yang berpindah-pindah musim bukan ternaknya, melainkan manusianya sendiri. UNESCO secara khusus menyoroti kelangkaan model hidup seperti ini. Tahun 2005, desa ini meraih penghargaan Melina Mercury dari UNESCO dan resmi masuk situs warisan dunia tahun 2015. Rumah-rumahnya sempit, tingginya cuma sekitar 2 meter, luasnya 16-20 meter persegi, tanpa jendela dan cerobong asap dengan perapian di tengah ruangan. Rumah tanpa jendela dan cerobong asap tapi tetap bertahan ribuan tahun, sementara kita kadang baru sebulan ngekos udah ngeluh AC-nya kurang dingin. Yang bikin makin unik, ada pertanyaan besar soal usia Meiman. Sering disebut desa berumur 12.000 tahun, tapi angka itu sebenarnya merujuk pada jejak manusia di sekitarnya. Petroglif berusia sekitar 10.000 tahun dan keramik sekitar 6.000 tahun.
sedangkan desa sebagai pemukiman yang dihuni terus-menerus diperkirakan cuma 2.000 sampai 3.000 tahun. Fakta bonus, jadi sebenarnya berapa umur Meiman? 12.000 tahun kalau kita hitung dari gambar tertua di batu terdekat, atau 3.000 tahun kalau kita hitung dari kehidupan terus-menerus di gua-guanya. Jawabannya tergantung apa yang kita sepakati sebagai umur sebuah desa. Deretan ke-6, Danau Maharlu, danau yang berubah merah pundak karena makhluk hidup. Deretan ke-6 masih di Provinsi Fars, sekitar 27 km dari Shiraz, Danau Maharlu. Danau yang warnanya diubah bukan oleh mineral, bukan pula cat, tapi oleh makhluk hidup yang lebih kecil dari butiran pasir. Tahukah Anda, menjelang pertengahan musim panas, dasar danau garam yang tadinya putih dan airnya dangkal ini berubah jadi merah punda menyala seolah ada yang menuang cat langsung ke dalam air. Penyebabnya adalah mikroorganisme pencinta garam yang berkembang biak masif saat kadar garam meningkat akibat pemuapan. Yang utama adalah mikroalga bernama Dunaliella salina yang menghasilkan pigmen beta-karoten merah jingga sebagai perlindungan dari sinar matahari ekstrim dan kadar garam tinggi. Jadi, alga ini pakai sunscreen versi alaminya sendiri dan hasilnya malah bikin seluruh danau kelihatan kayak dicat pink oleh Tuhan. Ada juga peran archaea dan bakteri halofil lainnya. Jadi warnanya sebenarnya hasil kerjasama komunitas mikroba dan berubah dari merah punda ke biru sepanjang tahun. Yang lucu, Shiraz jadi punya dua keajaiban merah punda bersekaligus, Masyut merah punda di kota dan danau merah punda di bawahnya. Bedanya, satu diwarnai kaca buatan manusia, satu lagi diwarnai mikroba yang lagi berjuang bertahan hidup dari garam. Fakta bonus, fenomena danau berwarna merah punda ini bukan cuma di Iran, Danau Hillier di Australia juga mengalami hal serupa. Jadi kalau kamu penasaran soal danau pink, ternyata di dunia ini ada beberapa saudara yang sama-sama unik. Deretan ke-5, Badapesurt, tangga batu yang dibangun air selama ribuan tahun. Deretan ke-5 kita ke Provinsi Mazandaran di utara Iran, Badapesurt, tempat dua sumber air yang bersebelahan membentuk tangga batu selama ribuan tahun. Tahukah Anda, anak tangganya terbuat dari travertin, batu yang mengendap lapis demi lapis dari air mineral yang mendingin. Namanya sendiri gabungan kata Persia bat yang artinya gas dan ap yang artinya air, berarti air soda. Salah satu sumbernya sangat asin, sampai tidak pernah membeku meski di musim dingin. Sumber satunya lagi terasa asam dan mewarnai endapan jadi oranye kemerahan karena kandungan oksida Fe. Jadi tempat ini terkenal dengan julukan teras berdarah, meski sebenarnya warnanya lebih dominan jingga kuning daripada merah darah sungguhan. Jadi julukannya emang dramatis, tapi kenyataannya lebih kayak warna sunset daripada adegan film horor. Marketing yang sukses banget. Warga sekitar percaya air ini punya khasiat obat untuk rematik, penyakit kulit, sampai migrain. Tapi ini murni kepercayaan tradisional, belum ada bukti medis resmi yang mengkonfirmasi klaim tersebut. Fakta bonus, sumber wisata sering menyebut Badapesurt sebagai sumber air panas bertingkat kedua di dunia setelah Pamukkale di Turki. Tapi klaim ini nggak punya peringkat resmi yang ketat. Yang pasti, prosesnya butuh waktu ribuan tahun. Air membangun batu sedikit demi sedikit, sabar banget kayak proses menabung yang nggak pernah kita telateni. Deretan ke-4, Arge Abam, kota tanah liat terbesar di dunia yang runtuh dalam hitungan menit. Deretan ke-4, dan ini kisah paling menyentuh dalam daftar kita. Arge Abam, kota terbesar di dunia yang seluruhnya dibangun dari tanah liat. Berdiri sekitar 2000 tahun, tapi runtuh cuma dalam hitungan menit. Tahukah Anda, luas kompleks ini mencapai sekitar 180.000 meter persegi dengan tembok setinggi 6-7 meter membentang sepanjang 1.815 meter, lengkap dengan menara pengawas, 4 gerbang, dan parit di sekelilingnya. Di dalamnya ada permukiman, kandang kuda, barak, kediaman penguasa, basar, dan masjid raya. Sebuah kota lengkap di bawah satu tembok. Akar cikal bakalnya sampai ke era Achaemenid dan mencapai puncak kejayaan di abad ke-6 sampai ke-10 ketika Bam berdiri di persimpangan jalur dagang, terkenal dengan kain sutra dan katunnya. Tapi tanggal 26 Desember 2003, gempa berkekuatan 6,6 magnitudo membunuh sekitar 43.000 orang hanya dalam hitungan menit, melukai sekitar 20.000 orang dan membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 80% bagian sitadel hancur.
Bayangkan, bangunan yang bertahan hampir 2000 tahun luluh lantak cuma dalam hitungan menit. Sebuah pengingat betapa rapuhnya karya manusia di hadapan alam. Fakta bonus, beberapa hari setelah gempa, Presiden Iran waktu itu mengumumkan rencana rekonstruksi. Jepang, Italia, dan Prancis ikut membantu. Jepang bahkan menyumbang sekitar 1,3 miliar dolar dan membangun model 3D Citadel ini. Tahun 2013, UNESCO menganggap reruntuhannya cukup stabil untuk dikeluarkan dari daftar warisan terancam, meski proses rekonstruksinya masih berlangsung sampai sekarang. Deretan ketiga, kubah garam Jashak, gunung garam dengan air terjun dan gletser garam. Deretan ketiga kita ke Pegunungan Zagros, Provinsi Bushehr, Punggungan Garam Jashak, salah satu kubah garam terbesar di Iran, dijuluki Gunung Garam oleh warga lokal. Tahukah Anda? Panjangnya sekitar 12 km, lebarnya sekitar 4,5 km, dan menjulang hampir 1,5 km di atas dataran sekitarnya. Iran ternyata punya sekitar 114 kubah garam di kawasan selatan, tapi Jashak salah satu yang paling spektakuler. Di sini ada air terjun garam, gua-gua garam, kristal-kristal besar, sampai fenomena yang disebut gletser garam, aliran garam yang bergerak turun pelan-pelan di lereng gunung, mirip es sungguhan, gara-gara tekanan beratnya sendiri. Jadi kalau di tempat lain gletser terbentuk dari es yang bergerak lambat, di sini justru garam dapur yang males jalan cepat. Sama-sama pelan, bedanya satu bikin dingin, satu bikin masakanmu asin. Prosesnya disebut galukinesis, pengangkatan garam purba dari kedalaman bumi, sama persis dengan mekanisme yang membentuk Pulau Hormuz yang kita bahas tadi. Jadi Jashak dan Hormuz sebenarnya saudara dari proses geologi yang sama. Fakta bonus, banyak yang mengira gua garam terpanjang di dunia, lebih dari 6,4 km, ada di Jashak. Padahal sebenarnya rekor itu dipegang kubah garam lain di Iran, yaitu Namakdan di Pulau Kashem. Jadi Jashak memang megah, tapi rekor dunianya bukan miliknya. Tapi sabar dulu, kita belum sampai ke tempat paling luar biasa. 2 nomor terakhir ini bakal ngasih kamu gambaran betapa Iran menyimpan kombinasi kuno dan ekstrim yang jarang ada duanya. Deretan kedua, kincir angin Nastifan, mesin kuno berusia 1000 tahun yang hampir punah. Deretan kedua, kita ke timur laut Iran, sekitar 30 km dari perbatasan Afghanistan. Kota Nastifan, rumah bagi kincir angin tertua di dunia yang masih beroperasi. Tahukah Anda, kincir-kincir ini disebut asbat, kincir sumbu vertikal dari tanah liat, jerami, dan kayu, yang menggiling gandum sekaligus berfungsi sebagai tembok pelindung angin buat kota. Ada sekitar 30 unit, tinggi 15-20 meter, masing-masing terdiri dari 8 ruang dengan 6 bilah baling-baling. Yang membuatnya berputar adalah angin kencang legendaris bernama angin 120 hari Sistan. Dan nama kota Nastifan sendiri berasal dari ungkapan yang berarti jeritan badai. National Geographic memperkirakan usia kincir-kincir ini sekitar 1000 tahun, meski sebagian sumber menyebut era Safawi, sekitar 400 atau 500 tahun. Jadi mesin ini udah bekerja lebih lama dari mayoritas dinasti kerajaan di dunia, tanpa perlu sekalipun diganti baterainya. Banyak sejarawan bahkan percaya Iran adalah tempat asal kincir angin jenis ini, sebelum menyebar ke dunia Islam, India, sampai Tiongkok. Sayangnya, seorang penjaga terakhir bernama Ali Muhammad Etibari mengaku sebagai penjaga terakhir kincir dan nggak bisa menemukan murid buat mewariskan keahliannya. Mekanisasi sudah menggantikan penggilingan manual dan generasi muda nggak lagi tertarik mempelajarinya. Fakta bonus, kincir ini masuk daftar warisan nasional Iran sejak 2002 dan berada di daftar sementara UNESCO. Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan lagi soal apakah menara tanah liat ini akan tetap berdiri, melainkan apakah masih akan ada satu orang pun di masa depan yang tahu cara memperbaikinya. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Tempat nomor 1 kita ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di awal video, di mana sebenarnya tempat terpanas di seluruh planet bumi. Deretan ke-1, Dasht-e-Lut, gurun terpanas di planet bumi. Dan inilah puncak dari daftar kita. Deretan ke-1, Gurun Dasht-e-Lut, yang namanya berarti dataran kosong di Tenggara Iran, Provinsi Kerman dan Sistan Baluchistan.
Tahukah Anda, di mana tempat terpanas di seluruh bumi? Jawabannya bukan Sahara, bukan pula Death Valley. Tahun 2005, alat satelit NASA mencatat suhu permukaan 70,7 derajat Celcius di sini. Dan penelitian berdasarkan data periode 2002 sampai 2019 mengangkat rekor itu jadi 80,8 derajat Celcius. Penyebabnya kombinasi faktor. Sandir gelap yang menurut NASA seolah dihitamkan, material vulkanik sehingga menyerap panas dengan rakus, ditambah letak gurun ini di cekungan yang dikelilingi pegunungan yang menahan udara panas terperangkap di dalamnya. Tanggal 17 Juli 2016, Dasht-e-Lut jadi situs natural pertama Iran yang masuk daftar warisan dunia. Yang membuatnya terkenal adalah formasi Kaluts, punggungan raksasa yang diukir Win, salah satu yang paling menonjol di dunia dari segi panjang dan tinggi. Di beberapa titik mencapai 225 meter, bahkan gugusan dundukan pasirnya bisa mencapai hampir 300 meter. Gurun ini bertentang sekitar 51.800 km persegi, jadi gurun ke-33 terbesar di dunia dan terbesar kedua di Iran. Dari kejauhan, deretan Kaluts ini begitu mirip reruntuhan permukiman kuno, sampai dijuluki kota hantu. Bayangkan, panas ekstrim ini bikin tempatnya kelihatan kayak set film horor, padahal yang bikin serem justru suhunya, bukan hantunya. Tapi penting diluruskan, angka 80,8 derajat Celcius itu adalah suhu permukaan yang terpapar langsung matahari, bukan suhu udara. Dan menurut penelitian yang sama, Dasht-e-Lut sebenarnya berbagi rekor dengan gurun Sonora di Meksiko. Jadi bukan satu juara tunggal. Fakta bonus terakhir, yang bikin makin mengejutkan, di sungai Route de Shur yang asin di kawasan ini, hidup mikroba halofil yang tahan terhadap kekeringan ekstrim, bahkan radiasi gamma. Jadi meski suhu permukaannya bisa menggoreng apapun yang menyentuhnya, kehidupan tetap berhasil bertahan di sini. Bukti bahwa alam selalu punya cara untuk beradaptasi, bahkan di kondisi paling ekstrim di seluruh bumi. Nah, itu dia 11 tempat di Iran yang keberadaannya susah dipercaya, bahkan buat orang yang berdiri langsung di dalamnya. Dari masjid yang menghilang tiap siang, sampai gurun terpanas di seluruh planet bumi. Yang bikin semua ini makin luar biasa, nggak ada satupun tempat ini yang tersembunyi. Semuanya punya koordinat jelas, status perlindungan resmi, dan antrian wisatawan sendiri setiap fajar. Iran cuma berhasil mengumpulkan terlalu banyak hal yang mustahil dalam satu peta yang sama, dan hampir semuanya bisa kamu sentuh langsung dengan tangan. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Komen di bawah, tempat mana yang paling bikin kalian langsung pengen terbang ke Iran. Sampai jumpa di video selanjutnya.